Selamat pagi adik-adik. Ya, kembali lagi di Mighty Kids Flash hari ini. Kita mau beribadah, tapi sebelumnya kita harus mempersiapkan diri dulu. Kak Viola, apa nih kita yang perlu persiapkan? Jadi sebelum kita ibadah kita harus siapkan Alkitab kita, karitma kita, dan jangan lupa pakai pakaian yang sopan ya. Terus apa lagi ya Kak? Ya, kita harus menyanyi dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga gak boleh makan dan main saat ibadah Kak. Bener banget itu Kak. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kak Nik pimpin kita dalam doa. Oke, semua adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, sama-sama ikuti Kakak Nik berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. selamat pagi. Pada pagi hari ini, Pada pagi hari ini kami mau kami mau memuji dan menyembah-Mu. memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan, Kiranya Tuhan pujian kami pujian kami bisa menyenangkan hati bisa Tuhan. menyenangkan hati Tuhan. Pimpin ibadah kami Pimpin ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami mau Kami mau mulai mulai ibadah kami ibadah kami hanya di dalam hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau sukacita bersama. Mari kita naikkan pujian, oh sukacitaku. Ya, tepuk tangan semuanya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati
loncat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita mau bersukacita hari ini Kak Viola. Dong. Kenapa? Karena kita adalah anak raja. Kita mau nyanyikan pujian ini. Yuk yang baru mau duduk, tetap bangkit berdiri. Karena kita anak raja, ya semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, kakak nih mau aja adik-adik main game sedikit hari ini. Waktu kita nyanyi happy ya ya ya, gimana sih orang kalau lagi happy itu kadang-kadang ada yang mau diem-diem happy-nya ya, untuk kita sendiri sama untuk Tuhan. Atau ada yang lagi happy suka teriak-teriak, suka kasih tahu teman-temannya kalau lagi happy. Atau ada yang suka cepet-cepet buru-buru kalau lagi happy. Atau ada yang happy malah santai-santai pelan-pelan. Kita mau nyanyi happy ya ya ya, ikutin instruksi kakak nih ya. Kalau lagi pelan-pelan, pelan-pelan nyanyinya. Kalau keras, keras-keras nyanyinya. Kalau cepet-cepet, lambat-lambat, ikutin semuanya, oke? Happy ya ya ya, yo. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin keras-keras. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam yuk siap-siap kita mau cepet-cepet. Semakin mendalam. Yo yo yo, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin. Siap-siap pelan-pelan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku, cintaku semakin, sekali lagi yang dalam, cintaku semakin mendalam. Oke, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang sudah keringetan, yang sudah capek, angkat tangannya. Oke, kakak dipersilahkan adik-adik duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Tangan Kuat Yang Memegangku. Kadang-kadang kita merasa sendiri adik-adik, tapi kita mau tetap
bersyukur kita punya Allah yang selalu ada buat kita. Walaupun pujian ini mungkin jarang adik-adik dengarkan, tapi liriknya sangat sederhana dan kita mau yakini, kita mau imani, kita punya Allah yang selalu memegang tangan kita. Haleluya Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu saat ku sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu tangan kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Tangan kuat yang memegangku. Adik-adik, angkat tangan kananmu dan yakini Tuhan memegang tangan kita. Haleluya. Selalu menuntutku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allah yang ajaib Tuhan, Kau Allah yang besar. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan refnya saja pujian ini. Nanti dengan kasih Kristus Kak Viola pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Viola berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau tadi kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, berbuah dan menjadi berkat buat orang-orang.
Jadikan kami anak-anak Mighty Kids yang mau duduk diam dan dengar-dengaran. Kami siapkan hati kami dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap-siap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, gimana kabarnya nih? Semuanya pasti dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya. Walaupun kita belum beribadah di gereja, tapi kakek saya yakin kita tetap memiliki semangat dan sukacita untuk bersama-sama mengikuti Mighty Class ya setiap minggunya. Kita mau sama-sama beribadah, kita mau tetap sama-sama memuji Tuhan, bahkan kita boleh diberkati melalui firman Tuhan yang ada. Seperti pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk bahan kerikma ya, volume 30 di hari yang ke-25. Ini judulnya tentang penghibur sejati. Semuanya disimak ya kerikmanya masing-masing. Suatu hari dokter Prima kedatangan seorang pasien yang mengeluh karena stres. Dia sudah mencoba berbagai macam obat, tetapi tidak ada satupun yang bisa mengurangi stresnya. Kalau begitu, Bapak membaca buku-buku yang menghibur saja, saran dokter. Pasien itu menjawab, saya sudah mencoba dok, tapi tidak berhasil. Wah, kalau begitu besok Bapak lihat sirkus saja. Di sana ada badut yang luar biasa lucunya. Saya dan anak-anak dibuatnya tertingkal-tingkal menyaksikan tingkahnya. Saran dokter itu lagi. Laki-laki itu hanya diam saja. Kemudian ia berkata, apakah Pak dokter tahu siapakah saya sebenarnya? Saya si badut itu. Pekerjaan saya membuat orang tertawa dan menghibur mereka. Tetapi saat saya membutuhkan penghiburan, siapakah yang dapat menolong saya? Dokter itu pun terdiam. Nah, adik-adik, dalam kehidupan ini mungkin kita pernah mengalami yang namanya stres seperti pasien tadi. Udah baca buku, udah baca-baca yang lucu-lucu, udah nonton film komedi, ataupun udah pergi ke sana kemari untuk mendapatkan penghiburan, tetapi kita masih tetap stres, masih tetap yang namanya sedih, masih tetap yang namanya kalau zaman sekarang bilang galau. Nah, seperti itu. Tapi firman Tuhan apa yang firman Tuhan katakan tentang yang namanya penghibur yang sejati? Ayo kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama di 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Di situ ditulis demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Wah, tadi bapak pasien yang pekerjaannya sebagai badut di sirkus itu, dia katakan, saya butuh yang namanya hiburan. Siapa yang menghibur saya ya ketika saya stres? Nah, adik-adik, kondisi kita di dunia saat ini sedang mengalami yang namanya permasalahan global, yaitu virus corona. Kita semua udah tahu ya, yang itu yang menyebabkan adik-adik nggak bisa sekolah lagi. Maksudnya sekolahnya sekarang dari rumah online. Mungkin adik-adik nggak bisa jalan-jalan lagi ke mall ataupun ke tempat-tempat yang biasa adik kunjungi bersama keluarga, ataupun nggak bisa yang namanya bertemu sama teman-teman lagi di sekolah ataupun di tempat permainan ya, karena adanya virus corona ini. Terkadang membuat kita bosan di rumah terus, stres nih, pengen deh namanya keluar rumah, galau nih di rumah terus ataupun lain sebagainya ya. Mungkin juga dalam kehidupan kita sudah mengikuti setiap kalau dikatakan protokol kesehatan ya, namanya pakai masker, kemudian hand sanitizer seperti ini, hand sanitizer setiap memegang, terus ataupun setelah pergi keluar rumah ataupun di tas disediakan sabun cuci tangan, ataupun pakai tisu yang ada antibakterialnya, sehingga kalau misalnya mau makan dilap dulu, tangan dilap lagi ya, supaya steril, supaya higienis ya. Terkadang
sudah melakukan itu tapi kok rasanya masih agak yang namanya seperti pasien tadi stres dengan keadaan ini ya, galau dengan keadaan ini. Tapi sekali lagi seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, Tuhan Yesus adalah sumber segala penghiburan ya. Kita mau percaya 100% bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kita ya. Terkadang manusia takut ya, namanya manusia ya, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu peduli akan setiap kehidupan kita. Dia Allah yang menjadi sumber pengharapan dan penghiburan dalam setiap kehidupan kita. Oke, kita buka di Mazmur 27 ayat yang ke-1. Mazmur 27 ayat yang pertama. Ya, kita membuka di Mazmur 27 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan, kita bisa bacakan ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ya, Kak Kisha mau di rumah adik-adik ngomong ya sampai terdengar di telinganya adik-adik. Kita mau katakan seperti ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yuk kita sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah terang dan keselamatan dalam setiap kehidupan kita ya. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gentar? Kepada siapakah aku harus galau? Kepada siapakah aku harus yang namanya ketakutan ya, karena kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dia Allah yang peduli. Kita tidak perlu stres dengan keadaan seperti saat ini. Loh gimana tidak stres Kak Kesha, kan kondisinya saat ini di luar sana kita sedang berjuang menghadapi yang namanya virus corona. Iya adik-adik, kalian bisa tahu. Tapi sekali lagi ya, kita tidak perlu takut dengan keadaan, tidak perlu takut karena kita punya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menyertai anak-anaknya melewati kondisi COVID-19 seperti saat ini. Ya, Tuhan Yesus sebagai sumber penghiburan dan kekuatan kita saat menghadapi masa-masa yang sulit. Bisa dikatakan ya, sekarang ini adalah masa-masa yang sulit, di mana karena virus ini kita nggak bisa kemana-mana, ya jarang bisa pergi kemana-mana. Kita sekolahnya di rumah, sekolah online, ya. Kita sekarang lebih hidup bersih, lebih berhati-hati lagi kalau keluar, kalau bertemu dengan banyak orang ya, tapi dikatakan Tuhan yang sanggup menyertai kita di masa-masa yang sulit. Mazmur 23 ayat yang keempat, yuk kita baca sama-sama Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, ketika seorang gembala, adik-adik mengembalakan kambing dombanya, mengembalakan hewan-hewan peliharaannya di padang, ya, dia memiliki alat yang namanya tongkat dan gada. Ya, tongkat itu yang akan nantinya yang mengiring hewan-hewan gembalaannya itu, ataupun yang nanti akan menjaga hewan-hewan itu ketika ada musuh seperti serigala ataupun musuh-musuh lainnya ya. Jadi dikatakan sekalipun aku berjalan megah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di tengah situasi kondisi yang seperti saat ini, Tuhan katakan jangan sampai stres ya, jangan sampai sedih dan sampai ketakutan yang berlebihan atau sampai yang namanya galau, karena kita punya penghibur ya, Tuhan Yesus yang menjadi penghibur sejati dalam setiap kehidupan kita. Oke. Nah, pada saat butuh penghiburan, Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Pada saat rasa seperti pasien yang tadi ini, aduh dok, saya sudah coba baca buku, saya sudah coba melakukan hal-hal untuk menghibur diri, tapi tetap aja stres, tetap aja takut.
Nah, Tuhan katakan kalau misalnya kita butuh penghiburan, Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Tuhan, ya, karena Tuhan menjamin memberi kita sukacita, penghiburan, dan kelegaan. Datang kepada Tuhan dengan gimana, Kak Kesha? Datang nih, kita berdoa, dan kita masuk kamar, kita memuji Tuhan, ya, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, dikatakan seperti di Matius 11 ayat yang ke-28, yuk kita baca sama-sama. Matius 11 ayat yang ke-28, ini ayat udah nggak asing banget nih buat kita ya, sering kita dengarkan. Matius 11 ayat 28, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Tuhan juga mengundang nih, mari nih yang merasakan stres, yang merasakan takut, yang merasakan yang namanya khawatir, datang pada Tuhan. Dalam doa kita, dalam pujian kita, dalam penyembahan kita, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Nah, adik-adik, kondisi di sekitar kita mungkin boleh tidak baik ya, bisa dikatakan kita sekarang udah jarang bisa kemana-mana. Kemudian situasi kondisi di tengah pandemi seperti saat ini ya, ini bisa dikatakan kondisi yang tidak sangat baik. Kondisi di sekitar kita boleh tidak baik, tetapi agar kita dapat hidup tenang ya, tidak stres, tidak khawatir, maka kita harus menyerahkan semuanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, karena seperti judul kerikma kita yang sudah kita baca, karena Tuhan satu-satunya penghibur sejati dalam kehidupan kita semua ya, bukan dalam kehidupan Kak Kisah aja, atau dalam kehidupan adik-adik satu orang aja, ataupun guru semuanya, tidak, tapi Tuhan menjadi sumber penghibur sejati dalam setiap kehidupan kita semua ya, karena Tuhan Yesus kasih-Nya selalu baru setiap pagi, setiap hari ya, untuk memelihara dan memberikan penghiburan dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini ya memberikan kekuatan kepada kita. Kondisi sekitar kita boleh tidak baik, kondisi sekitar kita boleh kita lalui, mungkin di tengah pandemi yang ada kita bertahan, kita terus berharap kepada Tuhan ya. Kondisi di sekitar kita boleh tidak baik, tapi satu hal yang kita perlu tahu, kita memiliki Tuhan yang peduli dan memelihara setiap kehidupan kita. Dikatakan Tuhan adalah sumber penghibur sejati dalam setiap kehidupan kita. Jadi, apa yang harus kita takutkan, apa yang harus kita khawatirkan, karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber penghiburan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Jadi saya yakin kita semua boleh dikuatkan ya di tengah kondisi yang ada. Firman Tuhan boleh diberitakan kepada setiap kita, boleh menjadi kekuatan pengharapan baru dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama-sama, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Memberikan kekuatan kepada setiap kami. Tuhanlah yang menjadi sumber penghiburan sejati dalam kehidupan kami. Kami tidak mau cari yang lain Tuhan, tapi kami mau datang kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, dengan memuji Tuhan, dengan berdoa, dengan membaca firman-Mu, karena kami percaya ada kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Memberkati anak-anak Mighty Kids dimanapun mereka berada Tuhan, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, dalam pertumbuhan mereka, orang tua mereka Tuhan yang memberkati, pendidikan mereka Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadi pemelihara setiap kehidupan mereka, Tuhan menjadi pengharapan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami terima firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja terus atas kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapak. Menjadi pengharapan kami, komprehensif semua kami, untuk Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus yang menjadi sumber penghiburan kita, bukan yang lain ya. Jangan cari hal-hal yang lain, tapi datang pada Tuhan dalam doa, dalam penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan berikan kekuatan dan penghiburan, karena Dialah sumber penghibur sejati dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sampai bertemu di Mighty Kids Flash selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.